Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Samsul Julianto, NPM 192191027 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar gerak, di mana hakikat belajar gerak sendiri ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian belajar gerak, kemudian yang kedua ada bentuk atau konsep belajar gerak, dan yang ketiga ada ranah gerak. Untuk itu kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian belajar gerak. Apa sih belajar gerak itu? Gerak adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Gerak sendiri merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak-anak. Bahkan Mahendra pada 2012 menyatakan bahwa gerak adalah kebutuhan mutlak seorang anak. Dengan melalui gerak, anak-anak dapat mempelajari dan mengetahui tentang dirinya sendiri dan individu lainnya, serta dapat mengetahui alam dan lingkungan sekitar serta kebutuhan melalui bergerak dalam bentuk yang mereka kehendaki. Pengertian gerak secara mantapnya yaitu belajar gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang akan menyebabkan perubahan dalam kemampuan individu untuk bisa menampilkan gerak yang terampil. Seperti kita ketika waktu kecil, tentu kita tidak bisa langsung bergerak dengan terampil. Tentu kita juga harus belajar bagaimana melakukan gerak yang baik dan bagaimana supaya kita dapat menguasai gerak tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mengendarai sepeda waktu kecil, tentu kita tidak bisa langsung mengendarai bagaimana cara mengendarai sepeda. Kita pasti harus belajar, dan dalam belajar pasti akan mengalami kegagalan. Misal dalam kegagalan kita mengendarai sepeda kemudian terjatuh, dan hal tersebut akan menimbulkan rasa ingin tahu kita gimana supaya kita bisa mengendarai sepeda itu dengan cara belajar dan secara berulang-ulang supaya bisa mengendarinya. Jadi mungkin itulah pengertian dari belajar gerak menurut saya. Dan yang kedua ada bentuk atau konsep belajar gerak. Konsep belajar gerak digolongkan sebagai teori belajar yang berasaskan perilaku yang dapat diamati. Menurut Supandi Seba tahun 1983, perilaku ini adalah ikatan ataupun dari rangsangan jawaban atau stimulus respon yang disebut sebagai teori belajar stimulus respon atau teori belajar koneksionisme. Pencetus teori ini adalah John B. Watson sejak tahun 1878. Beliau menyatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari melalui proses introspeksi serta dianggap sebagai alat riset yang tidak dapat diandalkan. Dan beliau juga berpendapat bahwa kesadaran adalah termasuk kawasan fantasi dan imajinasi. Kedua kawasan ini bersifat abstrak dan sukar diamati, dan karenanya banyak mengandung subjektivitas. Watson menyatakan bahwa perilaku itu adalah gerak otot.
Dan berbicara adalah gerakan kerongkongan. Berpikir adalah gerakan subvokal, yakni berbicara dengan dirinya sendiri. Sumber lain juga menyatakan bahwa konsep belajar gerak meliputi perbedaan individu, kemudian kemampuan dan keterampilan, dan yang terakhir pola gerak dan keterampilan. Perbedaan individu di sini tentu kita tahu bahwa sikap anak pasti akan berbeda-beda, tidak dapat disamakan. Ada seorang anak yang mudah memahami tugas gerak hanya dengan melihat, dan ada pula anak yang sukar memahami ketika diberikan tugas gerak oleh pendidik. Dan yang kedua ada kemampuan dan keterampilan. Kemampuan sering dianggap sebagai sesuatu hal yang mendasari terbentuknya keterampilan seseorang. Kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan olahraga yaitu koordinasi, kinestetis, keseimbangan, dan kecepatan gerak. Koordinasi adalah kemampuan untuk mengontrol bagian-bagian tubuh dalam melakukan sesuatu pola gerak. Dan kinestetis adalah kemampuan indera untuk memberikan informasi tentang sikap tubuh. Sedangkan keseimbangan adalah kemampuan untuk memelihara posisi tubuh. Serta kecepatan tubuh yaitu kemampuan untuk memindahkan tubuh atau anggota tubuh dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada pola gerak dan keterampilan. Pola gerak dan keterampilan pada dasarnya berbeda dan masyarakat keliru dalam menggunakannya. Pola gerak menurut Mariana dan Agus Mahendra yaitu gerak dasar atau gerak-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas gerak tertentu. Sedangkan keterampilan gerak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai kemampuannya. Contoh pola gerak dalam gerak gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, dan melompat. Seorang anak dapat melatih kemampuan berlarinya agar ia dapat berlari lebih dari sekedar berlari, sehingga bisa ia lakukan dengan baik. Untuk materi yang terakhir yaitu ranah belajar gerak. Dalam belajar gerak, tentu materi yang dipelajari adalah pola-pola gerak keterampilan tubuh, misalnya gerakan dalam olahraga. Hal ini menentukan bahwa ranah kemampuan yang paling intensif keterlibatannya dalam belajar gerak yaitu ranah psikomotor. Tetapi juga ranah kognitif dan afektif bukan berarti tidak terlibat dalam belajar gerak. Kedua ranah tersebut tetap terlibat meskipun tidak merupakan unsur sentral dari belajar gerak. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam belajar gerak adalah tahapan belajar motorik. Tahapan belajar motorik terdiri atas tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otonom. Dan ketiga tahap ini harus mendapat perhatian lebih serius dalam belajar gerak agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dengan waktu yang lebih efisien. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.